Halo guys, jadi hari ini aku mau membuat tutorial cara mengerjakan siklus akuntansi menggunakan fitur-fitur yang sudah tersedia di Excel. Buat contoh soalnya kalian bisa klik link di deskripsi box ya. Oke, yang pertama kita akan mengerjakan jurnal umum menggunakan fitur data form. Sebelumnya kalau misal belum ada, kalian bisa klik custom quick access toolbar, more comments, kemudian pilih yang comments not in the ribbon, cari yang scroll sampai ketemu form, klik add, klik OK. Karena punya aku udah tersedia jadi muncul kayak gitu. Nah, kemudian untuk di nama rekening, agar nama rekeningnya muncul otomatis, kita menggunakan fitur VLOOKUP. Kemudian kode, koma, kita pakai tabel di blok seluruhnya. Kemudian klik F4, koma, 2, 0, tutup kurung. Enter. Setelah itu, tinggal di copy tuh sampai bawah. Kira-kira aja ya. Kemudian blok tanggal sampai dengan kredit. Klik form yang tadi udah ditambahin. Nah, kalian tinggal isi nih. Sesuai dengan dokumen transaksi ya. Kemudian kalau sudah klik new. Nah gitu ya, aku skip soalnya lumayan banyak. Tinggal dirapihin deh gini. Kemudian untuk menjumlahkan kolom debit dan kredit, kita pakai rumus sum. Di blok seluruh kolom yang mau kita jumlahin ya. Nah, klik enter deh. Kita copy aja ke samping. Selesai. Oke, lanjut kita tinggal ngerjain buku besar. Buat nama rekeningnya kita pakai rumus VLOOKUP kayak yang tadi di jurnal umum. Kemudian buat ngisi buku besarnya, kita pakai rumus data advance. Klik OK, kemudian klik yang copy to another location, sama checklist yang unique records only. Buat list ranks, kita lock dari jurnal umum semuanya ya, kecuali totalnya. Kemudian kriteria rank, kita blok yang kode. Nah, buat copy itu kita blok seluruh ini dari tanggal sampai kredit, saldonya nggak usah. Tinggal klik OK deh. Tada, udah selesai. Belum ya. Karena aku mau naruhnya di antara ini, aku klik insert buat nambahin kolom. Terus tulis aja neraca saldo awal. Kita copy dari sheet neraca saldo awal yang bagian kas. Kemudian kalau buat jumlahin ini pakai tambah kurang doang sih.
Nah, buat yang selanjutnya tinggal copy dan ganti codingnya ke akun yang selanjutnya. Buat ngerjainnya sama kayak yang tadi, pakai data advance. Klik yang copy to another location, checklist unique records, list ranknya diisi jurnal umum. Kemudian kriteria ranknya blok dari codingnya. Kemudian copy to-nya tinggal blok dari tanggal sampai kredit. Oke, ini udah aku skip ya. Jadinya jadi kayak gini. Oke, next kita tinggal ngerjain neraca saldo. Buat nomor rekening sama nama rekening, aku copy dari neraca saldo awal. Nah, buat ngisi debit sama kreditnya, kalian tinggal copy dari buku besar sesuai dengan nama akunnya. Buat ngejumlahin kolom debit dan kredit, aku pakai rumus sum yang kayak tadi di awal ya. Oke, buat jurnal penyesuaian, aku ngerjainnya sama kayak ngerjain jurnal umum tadi. Buat nama rekeningnya, aku pakai VLOOKUP biar muncul secara otomatis. Nah, ini tinggal di copy aja. Kemudian buat ngisinya blok tanggal sampai kredit.
klik form, dan isi aja sesuai dengan dokumen transaksi. Buat next transaksi tinggal klik new. Nah, ini udah aku skip ya. Tinggal kita jumlahin. Jumlahin kolom debit sama kreditnya sama kayak tadi pakai rumus sum. Kemudian blok semua yang mau dijumlahin, enter deh. Copy aja ke samping. Oke, next neraca lajur. Buat nomor rekening, nama rekening sama kolom saldo, aku copy dari neraca saldo. Oke, buat ngisi kolom jurnal penyesuaian, kalian tinggal klik sama dengan di nomor akun yang ada di jurnal penyesuaian. Sesuaiin ya. Kita jumlahin dulu pakai rumus sum, kemudian diblok semuanya yang mau dijumlahin, enter. Aku copy ke samping sampai neraca kredit. Oke. Nah, buat ngisi kolom debit neraca saldo setelah penyesuaian, kita pakai rumus if, kemudian or, ini pakai dua rumus ya. Kemudian blok saldo debit semuanya, klik F4, ditambah kolom debit jurnal penyesuaian, klik F4 juga, dikurangi kolom kredit jurnal penyesuaian, di F4 juga. Kemudian kurang dari 0, kolom saldo kredit, blok semua, klik F4. Kurang dari lebih dari 0, tutup kurung, 0, kolom saldo debit di blok semua, klik F4, ditambah jurnal penyesuaian debit, blok semua, klik F4, kemudian dikurangi jurnal penyesuaian kredit, blok semua juga, klik F4, kemudian tutup kurung, enter. Oke. Tinggal di copy aja semuanya. Nah, selesai. Buat ngisi kolom kredit, kita juga pakai rumus if or. Sama dengan if or blok saldo kolom kredit, klik F4, ditambah blok jurnal kolom kredit, klik F4, dikurangi jurnal penyesuaian saldo debit, blok, klik F4, kurang dari 0, blok saldo debit, klik F4, kurang dari lebih dari 0,
tutup kurung, koma, 0, koma, blok saldo kolom kredit, klik F4, ditambah blok jurnal penyesuaian kolom kredit, klik F4, dikurangi jurnal penyesuaian kolom debit, klik F4, tutup kurung, enter. Tinggal kita copy sampai akhir. Next, ngisi laba rugi kolom debit. Pakai rumus sama dengan if blok kolom nomor rekening, klik F4, kemudian lebih dari 4.000, maksudnya 4.000 itu nomor rekeningnya ya, dan koma, neraca saldo penyesuaian kolom debit, klik F4, koma 0, tutup kurung, enter. Copy sampai bawah. Oke, buat yang kolom kredit juga sama. If blok nomor rekening, klik F4, lebih dari 4.000, koma, blok neraca saldo setelah penyesuaian kolom kredit, F4, koma, 0, tutup kurung, enter. Copy sampai bawah. Kemudian buat selisihnya sama dengan total laba rugi kredit dikurangi total laba rugi debit. Kemudian buat ngisi neraca kolom debit, pakai rumus sama dengan if blok nomor rekening, klik F4, kurang dari 4.000, koma, blok neraca saldo setelah penyesuaian kolom debit, klik F4, koma, 0, tutup kurung, enter, copy sampai bawah. Nah, buat ngisi kolom kredit juga sama, pakai rumus if, blok nomor rekening, klik F4, kurang dari 4.000, koma, blok neraca saldo setelah penyesuaian kolom kredit, klik F4, koma, 0, tutup kurung, enter, copy sampai bawah. Kemudian selisihnya pakai sama dengan jumlah neraca debit dikurangi jumlah neraca kredit. Kemudian buat laporan laba rugi di sel B5 aku pakai rumus VLOOKUP biar nama rekeningnya muncul secara otomatis. Di copy kira-kira aja. Kemudian diisi nomor rekeningnya sesuai yang kayak tadi di neraca lajur. Nomor rekening 4 sama 5 doang. Buat saldonya kalian juga copy aja dari neraca lajur. Pakai sama dengan
Kemudian jumlahin akun nomor 5 pakai rumus sum. Tinggal laba sebelum pajak. Tinggal kurangin dari pendapatan jasa dikurangi dengan jumlah bebannya. Oke, untuk laporan perubahan modal AMI 1 April 2005 itu ngambil dari neraca lajur di akun modal. Kemudian laba ngambil dari laporan laba rugi. Prive bisa ngambil di neraca lajur di akun Prive AMI. Oke, untuk penambahan modal dari total laba dikurangi dengan Prive. Nah, modal AMI 30 April 2005 itu jumlah dari modal AMI 1 April 2005 ditambah dengan penambahan modal. Nah, untuk neraca akhir, dari nomor rekening, nama rekening, saldo debit dan kreditnya kalian bisa copy aja dari neraca lajur. Oke, sekian tutorial dari aku. Semoga bermanfaat dan maaf kalau kurang jelas. Bye-bye.